Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dengan Samas. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersuka cita karena Tuhan terus memberkati setiap kami. Dan kami mau bertumbuh dengan didasari firman Tuhan sebelum kami memulai setiap aktivitas kami. Berbicaralah Bapa, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, sehingga memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Sapaan damai sejahtera kali ini terambil dari Lukas 1 ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ayat 37 menjadi judul perenungan kita sama sekali ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia punya keterbatasan. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita punya keterbatasan. Kekuatan, kesehatan kita punya keterbatasan. Kemampuan berpikir kita, kemampuan berbicara kita juga punya keterbatasan. Aktivitas-aktivitas kita pun punya keterbatasan. Buktinya kita butuh istirahat setelah sepanjang hari kita melakukan aktivitas. Tubuh kita menuntut kita untuk beristirahat. Kalau tidak, kita jatuh sakit. Upaya-upaya manusia dalam teknologinya pun punya keterbatasan. Bilang saja manusia sudah sampai ke antariksa, ke bulan sana. Tetapi masih banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum bisa dicapai dan diketahui oleh manusia, karena manusia punya keterbatasan. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Ia Maha Kuasa. Ia pencipta semua yang ada di bumi dan di langit ini. Tuhan mencipta semuanya dari apa yang tidak ada menjadi yang ada. Bahasa ilmiahnya adalah creatio ex nihilo. Jadi, kreasi-kreasi Tuhan, penciptaan Tuhan itu tidak terbatas karena Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Beda dengan penciptaan-penciptaan manusia. Terbatas. Contoh saja, ketika orang mengalami kebutaan atau kerusakan atau cacat fisik misalnya, manusia bisa membuat penggantinya dengan cangkok atau donor apapun untuk menggantikan organ-organ manusia. Mungkin menyerupai, mirip, tapi tidak sehebat dan sebagus ciptaan Tuhan. Itu menunjukkan manusia terbatas. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, judul renungan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil itu mengartikan kata tidak mungkin. Berarti bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Karena Tuhan, karena Allah tidak
terbatasi oleh apapun. Dia mampu mengadakan apapun sesuai kehendaknya. Dia mampu mewujudkan apapun sesuai dengan kehendaknya. Nah, bacaan kita ini adalah bacaan lanjutan dari bagaimana malaikat Gabriel menyampaikan pesannya kepada Maria. Dan anehnya, penulis Injil Lukas ini membuat sesuatu hal yang kontras antara kisah Maria dengan kisah Elisabet. Maria yang perawan, yang belum menikah, belum bersuami, malah diberikan anugerah. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak oleh karena Roh Kudus. Jadi yang belum menikah, belum bersuami, malah mengandung karena Roh Kudus. Sebaliknya, Elisabet sanaknya itu yang sudah menikah lama, sudah bersuami lama, bahkan dia sudah masuk pada hari tuanya, dan dia disebut mandul. Tidak bisa punya anak selama ini, tidak pernah dianugerahi anak selama ini, sudah menunggu kehadiran seorang anak selama itu. Ternyata yang mandul tadi itu Tuhan berikan anak laki-laki. Maria mustahil seorang perawan bisa mempunyai anak tanpa suami. Elisabet yang mandul, yang di usia tuanya malah melahirkan. Mustahil sebenarnya, tapi malah menjadi mungkin. Nah, inilah makna perkataan malaikat Gabriel itu, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua menjadi mungkin kalau Allah berkehendak. Nah, Bapak Ibu, dari sini apa yang bisa kita ambil pesannya? Kalau malaikat menegaskan kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka hendaklah ini menjadi juga peneguhan kepada kita dalam kita menapaki kehidupan kita, melewati situasi-situasi yang mungkin saat ini bagi kita sulit kita pikirkan dengan akal kita, mencari jalan keluarnya. Sudahlah, kita pasrah, kita kehilangan pengharapan. Tapi saat ini, justru dalam menyambut Natal ini, berita peneguhan dari malaikat Gabriel juga datang kepada kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin kalau Allah menghendakinya terjadi atas kita. Nah, kalau kita percaya bahwa semuanya menjadi mungkin bagi Allah, karena Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apalagi yang kita ragukan? Apalagi yang kita sangsikan? Datanglah kepada Allah yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Yang mustahil tadi menjadi tidak mustahil, justru terwujud nyata. Semua yang kita impikan, kalau itu Tuhan kehendaki, akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah, datanglah pada Tuhan, berharaplah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau yang berjuang dengan sakit penyakitmu, sekalipun dokter bilang, oh tidak bisa, stadiumnya sudah tinggi, ini tidak bisa disembuhkan lagi. Dokter angkat tangan. Di atas dokter itu ada kuasa Allah yang melebihi kepintaran, kecanggihan dokter tersebut. Ketika dokter itu mengatakan tidak mungkin, mustahil bisa sembuh, datanglah berpengharapan pada Tuhan. Semuanya menjadi mungkin. Dan itu membuat kita
terus bersuka cita, yakin akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun kehidupan kita saat ini, datanglah pada Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatunya menjadi indah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.